Oke teman-teman, kembali lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Welcome back di roasting bukan review kita yang pertama di tahun ini. Meski tahun telah berganti, namun pemenangnya masih Abang Company. Dan walaupun bumi sudah berputar, namun safety car tak kunjung keluar. Dari Carlos Sainz masih di Ferrari, sampai sekarang udah dipecat pun, masih belum keluar-keluar juga nih mobil sialan. Gue udah muak. Oke lah, seperti biasa, gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Buat fans Alpine ya terutama, makanlah sikit, nanti sakit. Emang ada ya fans Alpine ya? Cobalah kalian fans Alpine, tujukan entitas kalian di kolom komentar. Lah, emangnya mereka bisa komen Gus? Kan lagi di Goa. Emangnya ada sinyal? Gak paham lagi aku dengan tim yang satu ini. Udahlah nipu kayak livery. Karena mereka berkumpul nih. Sok ngide pula nggak ngecat mobilnya. Padahal ya pada kenyataannya sama aja. Cih, Visa SFRB ketawa Ci. Dia yang full chat aja bisa cepet, malah sempet P1. Oke lah, jadi di video ini kita akan merosting bukan review balapan pembuka di GP Bahrain 2024 yang endingnya pakai nanya. Nanti akan kita bahas. Di balapan pembuka ini Ferrari datang dengan kepercayaan diri karena beliau ini sempat merajai beberapa sesi testing. Hups, apakah ramalan Roy Kiyoshi benar adanya? Saya melihat di tahun 2024 itu didominasi dengan warna-warna merah. Saya nggak tahu artinya warna merah itu apa. Jujur, saya belum dapat vision. Tapi saya merasakan adanya nuansa-nuansa merah. Ternyata di free practice pertama, kita masuk ke free practice pertama. Di free practice pertama ini ada kejutan dari Visa Casap Racing Bull, di mana Daniel Ricciardo berhasil meraih posisi puncak. Siapa biar dia masak, woi? Mimpi buruk Sergio Perez, abangku. Cemas-cemas kau dek. Infokan Sergio Perez mau turun sendiri atau diturunkan oleh King Ricciardo. Dan si Perez ini malah di posisi. Mas Perez gak usah takut. Sebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Tapi emang sih dari testing kemarin mobil Visa Casap Racing Bull ini lumayan stabil, apalagi ada beberapa bagian yang didapat dari RB19. Jadi ya bisa kita lihat stabil banget mobil ini melibas tikungan dan melibas mimpi Ceko untuk bertahan. Dan rekan setim Pak Ceko itu si Abang Company merendah pula beliau ini dengan meraih posisi ke-6. Udahlah bang, gak usah beri kami harapan. Bahkan di sesi resmi pun masih sandbagging beliau ini. Apa dia ini sengaja sandbagging biar pembalap lain niat sikit. Terus Ferrari mereka di posisi 8 dan posisi 11. Udah mulai pesimis lah aku sebagai tifos ini dan refleks membatalkan pesanan lemari trofi. Tapi tenang, ini kan hari Kamis. Seperti biasa, tunggu Ferrari di hari Jumat deh. Terus, duo McLaren juga berhasil meraih posisi 2 dan 3. Ini tim apa patun Jarji coy? Kok 2, 3? Lalu, Alpine. Pakai nanya. Kalau mau lihat posisi Alpine, scroll dulu HP-mu. Soalnya mereka ada di bawah. Kenapa ya? Si hitam yang satu ini jadi babu bener dari testing kemarin. Gak ada bagus-bagusnya lah ini tim. Bahkan performa mereka kalah dari tim kikir asal Amerika. Sebuah tim sudah bisa dikatakan hina jika kalah melawan tim kikir Amerika. Tapi tenang fans Alpine, ini bukan yang terakhir. Tapi ini adalah awal dari kebapukan gerobak BUMN Prancis ini. Karena di sesi selanjutnya, oke lah kita next ke Mercedes gak dibahas bang. Ngapain bahas di sini? Mending langsung bahas di FP2 aja. Karena di free practice kedua, BTW ini hasil lengkap dari free practice yang pertama. Di free practice kedua, Mercedes berhasil meraih 1-2 coy. Info syukuran pakai menu apa nih woi? Keluarlah dari rumahmu dan katakanlah sampai penjuru bumi bahwa King Mercedes telah kembali. Tolonglah, sarankanlah vendor catering terlezat untuk perayaan gelar ke-8 Lewis Hamilton besok. Dan jika dibandingkan dengan posisi Ferrari yang meraih posisi 4 dan 9, kayaknya beginilah tanggapan Lewis Hamilton. Tolong batalkan kontrak dengan Kodakume di Itali. Yang tidak kita tahu adalah bagaimana cara gerobak itu bisa naik ke sana. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa gerobak itu pasti akan jatuh. Lalu Max Verstappen lagi-lagi meraih posisi ke-6. Perihal apa yang sedang direncanakan company nih woi. Dan Alonso melengkapi posisi top 3 dengan meraih posisi ketiga. Siapa biar dia masak woi. Dan di free practice ketiga dia lebih gacor lagi, dimana BTW ini adalah hasil lengkap dari free practice yang kedua.
Oke lah, kita masuk ke free practice yang ketiga. Di free practice ketiga ini, Abang Komeng Alonso di posisi kedua coy. Woi lah, nggak di Indo, nggak di F1. Abang Komeng ini gacor kali lah menolak ilmu padi abangku. Semakin tua semakin menjadi. Kalau Alpine semakin hitam semakin kelam. Lalu, lihatlah siapa yang di posisi pertama coy. Menyala abangku. Bagaimana kuda itu bisa di atas sana coy? Sudah ku bilang, jangan sekali-kali kau berani melawan Ferrari di hari Jumat. Entah kenapalah dari musim lalu jago mulu ini tim di hari Jumat. Apakah karena efek Jumat berkah? Coba aja lah adain balapannya di hari Jumat. Udah tsunami trofi wah. Tapi Gus, balapan kemarin kan juga udah diajuin sehari kan jadi hari Sabtu. Oh itu, iya sih. Tapi nanggung kali lah panitia F1 ini. Gak mau sekalian apa? Majuin sehari lagi jadi hari Jumat. Tapi lah, seperti ada pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Secepat-cepatnya pembalap lain pasti akan Wilhelmusan juga. Oleh karena itu, kita tidak tahu bagaimana cara kuda itu bisa naik ke sana, tapi yang kita tahu bahwa kuda itu pasti akan jatuh. Dan Alpine tahu posisi berapa mereka? Nih, aku ilustrasikan posisi Alpine di dalam chat WA. Gus, besok futsal jam berapa? Alpine. Hah? Oh alah 18.20. Jadi jam hina kali lah ini tim. Udahlah penipu, livery jelek, lambat pula. Entah apalah di dalam benak Alpine nih. Oh nggak apa-apa nggak di chat biar cepet. Ternyata bisa bersaing di top 5. Top 5 sih top 5. Dari belakang tapinya. Dan Max Verstappen merendah kali beliau ini. Dari sesi free practice pertama sampai free practice ketiga ini dia nggak pernah posisi pertama. Apakah beliau sedang memasak? Kayaknya dia ini sengaja lah ngepur biar pada semangat sedikit gitu. Kubiarkan mereka di posisi terdepan padahal endingnya tetap Wilhelmusan. Dan terbuktilah di sesi kualifikasi nanti. Dan inilah hasil dari free practice ketiganya. Next kita masuk ke sesi kualifikasi. Udah ketebak lah ya siapa yang pole. Padahal ya di semua sesi praktis gak ada orang ini di puncak. Tiba-tiba cepat pula abang company yang satu ini. Sorry ge. Beliau ini benar-benar menjalankan ilmu ATP, amati tiru pole. Dengan ini kayaknya soundman GP Bahrain sudah siap ngeplay Wilhelmus. Tapi di Q3 Max Verstappen agak dibantu towing oleh Piastri. Ini Max atau Mark? Kok jadi fakir towing? Kurasa tahun ini bakalan tetap jadi tahunnya Max Verstappen lah. Sudah saatnya bilang next year is our year. Satu-satunya cara ngalahin Mark adalah cuma kunciin dia di WC coy. Lalu Ferrari di posisi 2 dan posisi keempat. Mentang-mentang menambah mobilnya SF24, posisinya 24 pula. Padahal lap time Leclerc di Q2 lebih cepat dari Verstappen di Q3. Dan gerobak Jerman di posisi ketiga dan ke-9. 9? Benda itu 9? Kalian percaya posisi saya cuma segitu? Hah? Itulah kenapa Hamilton mau pindah ke Ferrari. Dan Alpine Alpine di nomor 1-2 dari belakang tapinya 19-20 coy. Jam setengah 8 kurang 10 itu. Emang lah malu-maluin banget ini becak BUMN Perancis. Benar-benar memalukan. Aku benar-benar malu. Ini Alpine apa Chelsea woi? Bapuk kali lah. Mentang-mentang sama-sama biru terus sama-sama bapuk. Tapi yang biru-biru muda Gus. Hits. Dan inilah hasil lengkap kualifikasinya. Oke lah, kita masuk ke race utamanya yang kita sudah tahu endingnya. Presiden udah ganti, tapi pemenangnya masih Abang Company. Di start, udah ngacir pula si Abang Company kita ini, meninggalkan lawan-lawannya. Pelan-pelan lah mas bro. Lalu, di belakang ada chaos pula, yang mengakibatkan putra kecil ayah ini spin dan terlempar ke posisi belakang. Hups, teringat Sakir 2020 ya kan? Pas Ceko crash di lap-lap awal. Endingnya menang, tapi ya lumayan lah Stroll ini, endingnya tetap dapat poin. Dan race pun berlanjut, dan gap Verstappen dengan posisi 2 makin lama makin jauh, meninggalkan kroco-kroco di belakangnya. Makin lama dan makin jauh. Dan Leclerc yang L-nya locks up, entah kenapa lah, di race kali ini dia sering kali lock up. Ku hitung total sekitar 17-18 kali lah dia locks up. Lama-lama kotak juga banmu ini bang. Oleh karena itu Leclerc makin lama makin turun posisi pula dia. Dan bahkan dia sempat disalip oleh Perez dan bahkan Carlos Sainz, sang L pengangguran Del Singapura. Mode cari locker wah, sedang memperbaiki CV beliau ini. Dan bahkan Carlos bisa makin naik dan akhirnya finish di podium. Alamak, salah pencet orang wah.
shoes and my hoe. The pilot flying in, I never wanna fly again. I take my chances and share. Yeah, she sucking no dick, no hands with it. I just Lalu, ada momen di mana Logan Sargent agak melawak lagi, di mana dia malah bablas ke run off. Hey bang, kau nih mau kemana lah malah bablas nih? Mas Logan ini lucu. Mundur wir. Nah, pas ini aku berharap safety car. Biar si L pengangguran ini bisa senang sedikit lah. Akhirnya setelah GP Abu Dhabi yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Tapi takdir berkata lain, di mana El Minya ini berhasil menemukan gigi mundur dan mandiri mengevakuasi mobilnya. Yah, kecewa. Dan momen lawak juga dilakukan oleh ojol racing team, di mana Bottas masuk pit lama banget coy. Cuma ganti ban aja 52 detik woi. Detikan pit kok di atas 50? Itu ganti ban atau perolehan suara? Oke lah, kita lanjut. Kayaknya mereka berdua ini Uchiha lah. Mereka sengaja melawak agar Alpine tidak di posisi terbawah. Lalu ada momen di mana Hamilton mengeluh bahwa kursinya rusak. Wah, disabotase ini. Hei Cak, kursimu itu udah di Ferrari lah. Kenapa kau mengeluhnya ke Mercedes? Tapi emang sih penampilan Hamilton di kualifikasi dan di race ini agak boring menurutku. Dari kemarin sebenarnya udah beberapa tampil akhir-akhir ini membosankan loh kamu ini. Sebenarnya tadi kamu di awal udah bagus, song udah bagus, saya udah mulai seneng. Lamun kamu terus bangga bikin improvisasi dadakan, bangga. Mana hasilnya? Emang improvisasi seperti apa sih yang kamu siapkan? Lalu ada momen di mana Ijo Kaya battle melawan Ijo Miskin. Dan ya jelas lah, Ijo Kaya pemenangnya. Dan Russell malah mengelerlekan diri dia dengan locks up. Malah ikut-ikutan dia. Russell L-nya lock up. Dengan ini, dia melebar dan akhirnya posisinya direbut oleh Leclerc. Dan Leclerc pun finish di posisi keempat. Yes, I drive SF24. SF24. S start posisi 2. F finish posisi 4. Ente dikit gak ngaruh bosku. Dan hasil race-nya adalah lagi-lagi abang company ODGJ ini, orang dengan genetik juara ini, menang lagi dan akan menang lagi dan lagi. Bahkan beliau ini meraih Grand Slam di balapan pertama di musim 2024. Dan Perez melengkapi posisi kedua sehingga Red Bull meraih 1-2. Lalu posisi ketiga ditempati oleh Carlos Sainz yang kayaknya beliau ini masuk masa villain era lah. Dimana setelah dipecat tambah gacor pula beliau ini dengan meraih podium dan driver of the day. Salah pecat wah. Dan Alpine, Alpine mereka di posisi setengah 6 kurang, yaitu posisi 17-18. Itu posisi apa jam janjian bukber cuy. Itulah, gerobak dikasih mesin, jadilah Alpine. Malu! Di mana mukamu ditaruh? Hah? Main semaunya. Yang penting disamai, yang penting apa? Hah? Saya tidak pernah marah, baru kali saya marah. Kurang apa? Mana yang latihan dulu? Kayaknya nih tim merupakan evolusi ampas. Dari testing sampai race, gak ngapa-ngapain beliau-beliau ini, cuma muter-muter doang. Bahkan jam dinding pun tertawa. Dan mereka ini bahkan kalah 1 putaran. Itu balapan atau pemil? Ternyata teori mobil hitam tidak terlalu work ya guys ya. Bahkan sampai 2 sosok Alpine ini mengundurkan diri. Izinkan saya untuk mundur dulu. Tapi lah, aku salut dengan fans Alpine walaupun dihina, tapi tetap menang atau kalah, aku tetap Amin. Dan inilah hasil lengkapnya. Dan abang company calon pembalap Mercy ini memuncaki klasemen sementara sebanyak 26 poin. Oh iya, denger-denger abang company ini mau pindah ke Mercedes coy. Bang, kau ini sadar kan bang? Kalau di bola kau ini udah enak-enak main di Real Madrid, malah mau pindah ke Barca. Makin sulit menang lah kau nanti. Gimana menurut kalian ini? Apakah Verstappen akan pindah ke gerobak Jerman? Bakal seru sih ini. Bursa transfer untuk musim 2025 bisa jadi Max malah join Alpine.
Siapa tahu ya kan? Atau Max join ke semua tim aja lah, bergilir. Biar pada menang satu-satu ini. Dan sisanya ya baca sendirilah ya. Aku mau menghadiri acara pembubaran Alpin dulu coy. Oke lah, segini dulu roasting bukan review kita kali ini. Dan jangan lupa join Discord. Bye-bye.